Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 517 10 hari dan 10 malam. Jangan sampai terpikat olehnya. Sekarang, kau dan aku harus bekerja sama untuk mengatasinya, atau jika dinasti Jiku hancur, dinasti Liumu juga pasti tidak akan bisa lolos. Melihat bahwa leluhur tua dinasti Liu benar-benar tersentuh oleh kata-kata Chu Feng, leluhur tua dinasti Ji dengan cepat dan susah payah mendesaknya untuk tidak melakukannya. Tetapi, aku tidak bisa mengabaikan nyawa anakku. Mendengar itu, leluhur tua dinasti Liu berkata kepada leluhur tua dinasti Ji dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Kamu memiliki begitu banyak putra, jadi tidak bisakah kamu kehilangan satu orang saja? Leluhur tua dinasti Ji itu melolong. Tentu saja tidak. Ini adalah putra yang telah aku besarkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, putraku yang paling hebat. Jawab leluhur tua dinasti Liu. Kau. Leluhur tua dinasti Ji tidak mudah marah. Baru setelah terus-menerus mengucapkan 3 kata, ia menenangkan emosinya dan berkata, kau benar-benar buta, terlalu buta. Apakah nyawa seorang putra lebih berharga daripada puluhan ribu nyawa dinasti Liumu? Apakah itu lebih penting daripada misi balas dendam untuk leluhurmu? Pada saat itu, leluhur tua dinasti Liu terdiam sekali lagi. Jangan ragu lagi. Jika kaisar sudah tiada, kau bisa terus berkembang. Namun jika dinasti sudah tiada, semuanya akan musnah. Apakah kau ingin menjadi penjahat dinasti Liu, yang dibenci selamanya? Saat ini, Zhao tua itu sudah meninggal, dan bahkan para ahli dari dinasti Zhao juga sudah meninggal. Jika kau dan aku bergabung dan juga menghancurkan dinasti Jiang ini, secara kebetulan, kekayaan dan wilayah kedua klan dapat dibagi rata di antara kita berdua. Kau hanya perlu menyerahkan satu orang putra. Kau tidak hanya dapat melindungi dinasti Liu, kau bahkan dapat menjadi sosok yang belum pernah ada sebelumnya yang telah melakukan perbuatan besar bagi dinasti Liu. Generasi masa depanmu akan melihatmu sebagai panutan, melihatmu sebagai pahlawan. Melihat leluhur tua dinasti Liu tergerak, leluhur tua dinasti Ji buru-buru terus mendesak. Ayah, silakan. Demi klan Liuku, memangnya kenapa kalau aku dikorbankan? Tepat pada saat itu, kaisar dinasti Liu yang disandera oleh Jiang Henyuan juga berteriak keras. Leluhur tua Liu, dengarkan ayahku. Bocah Chu Feng itu licik, dan bahkan jika kau berdiri di samping dan tidak melakukan apapun selain menonton, dia sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat yang sama, kaisar dinasti Ji juga berteriak keras. Baiklah. Kau dan aku akan bekerja sama untuk membunuh bocah ini. Akhirnya, leluhur tua dinasti Liu menggertakkan giginya, dan setelah membuat keputusan, dia pergi terlebih dahulu dan terbang menuju Chu Feng. Haha, benar sekali. Melihat itu, leluhur tua dinasti Ji pun bergembira dan tidak ragu-ragu lagi. Tak lama kemudian, ia pun menyusul. Terserah. Hari ini, aku akan melawan 2 orang sekaligus, dan bertanding dengan kalian berdua. Tetapi orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu, dengarkan baik-baik. Saat aku bertarung dengan leluhur lama kalian, jangan sentuh dinasti Jiang, atau kepala kaisar kalian mungkin tidak akan melekat. Chu Feng tidak takut, dan setelah berteriak keras, dia memegang kapak hantu Asura dan bertarung melawan kedua leluhur lama itu. Mula-mula, melihat kedua leluhur tua itu bergerak, Jiang Henyuan bersiap segera memenggal kepala kedua kaisar itu. Namun setelah mendengar perkataan Chu Feng, dia ragu sejenak, dan ketika para ahli dari kedua klan yang awalnya sudah siap untuk maju, namun tidak jadi menyerang karena perkataan Chu Feng, Jiang Henyuan pun sepenuhnya menghilangkan keinginan untuk membunuh kedua kaisar itu. Chu Feng benar-benar mengagumkan. Pemikiran seperti ini, bahkan aku merasa rendah diri. Pada saat itu, Jiang Henyuan terus-menerus mengagumi Chu Feng karena Chu Feng benar-benar terlalu tajam. Meskipun mengancam kedua leluhur tua dengan 2 kaisar gagal, dengan satu putaran kata, ia menggunakan 2 kaisar untuk menahan pasukan kedua klan. Dan jika bukan karena Chu Feng yang tiba-tiba berbicara, dan jika Jiang Henyuan membunuh kedua kaisar itu, saat Chu Feng menghadapi 2 leluhur tua itu untuk bertempur, pasukan kedua klan itu pasti juga akan berperang melawan dinasti Jiang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan situasi dinasti Jiang saat ini, mereka hanya akan diuntungkan jika melawan 1 klan saja, tetapi jika mereka melawan 2 klan sendiri, mereka pasti akan dirugikan. Selain itu, semua orang dari kedua klan itu adalah ahli, sedangkan banyak orang di dinasti Jiang yang lemah, jadi jika mereka melawan, mereka pasti akan mengalami banyak korban. Jadi, itulah sebabnya dia mengagumi Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa sekali lagi, Chu Feng menyelamatkan orang-orang dari dinasti Jiang. Adapun kedua leluhur tua itu, meskipun mereka sudah melakukan persiapan untuk mengorbankan putra-putra mereka, namun jika tidak terpaksa mengorbankan putra-putranya, tentu mereka tidak ingin keadaannya menjadi seperti ikan mati jala robek, yang mana kalau mati ikannya, atau jala robeknya. Sebaliknya, selama mereka membunuh Chu Feng terlebih dahulu lalu menghancurkan dinasti Jiang, itu tidak akan terlambat. Jadi, mereka tidak memerintahkan anggota klan mereka untuk menyerang, dan hanya melawan Chu Feng dengan kekuatan penuh mereka.
Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka meremehkan Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan, dan setelah melihat jurus rahasia Chu Feng, mereka tidak berani bersikap ceroboh di sekitar Chu Feng, dan mereka menghadapinya dengan sangat serius, berkonsentrasi penuh pada pertempuran, mereka masih tidak dapat memperoleh sedikit pun keuntungan. Haha, Chu Feng, bocah kecil, kau benar-benar tidak buruk. Aku semakin mengagumimu. Kau benar-benar mampu bertarung secara seimbang melawan kedua orang ini dengan aura yang tidak stabil. Egi, yang berada di tubuh Chu Feng, juga mendesah kagum terhadap kekuatan tempur Chu Feng karena dia paling bisa memahami betapa kosongnya kultivasi Chu Feng saat ini. Lebih tepatnya, Chu Feng, saat ini, tidak bisa dikatakan benar-benar berada di alam surga tingkat 8. Terlebih lagi, kekuatan yang diperoleh dari formasi keterikatan garis darah kerajaan sangat tidak stabil, dan dilihat dari sudut tertentu, itu benar-benar merusak kekuatan tempur Chu Feng. Dan itu adalah Chu Feng. Jika itu adalah orang biasa, apalagi bertarung dengan cara seperti itu, nyawanya mungkin akan terancam karena kekuatan itu. Jadi, itulah mengapa Egi sangat terkejut. Karena, Chu Feng lah yang menstabilkan kekuatan yang tidak stabil hingga ekstrim. Kekuatan kendali Chu Feng memaksanya untuk sangat terkejut. Senior Hen Yuan, aku bisa memegang dua benda tua ini. Ambil kesempatan ini dan cepat pindahkan generasi muda dinasti ini sekarang juga. Tiba-tiba, ekspresi Jiang Hen Yuan berubah. Dia menerima pesan mental Chu Feng. Dan setelah menerima pesan mental itu, Jiang Hen Yuan tidak menunda lagi. Dia buru-buru dan diam-diam mulai mengatur. Dia ingin memindahkan generasi muda dinasti yang luar biasa itu keluar tanpa diketahui siapapun. Namun saat ini, di dalam dinasti tersebut, orang-orang dari dinasti Liu dan dinasti Ji sudah ada di sana. Bukan tidak mungkin untuk ingin secara diam-diam memindahkan generasi muda, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada awalnya, Jiang Hen Yuan bahkan khawatir tidak punya waktu, tetapi yang tidak diduga semua orang adalah Chu Feng benar-benar bertarung melawan dua leluhur tua itu selama 10 hari penuh dan 10 malam. Pertempuran dahsyat selama 10 hari 10 malam itu menggemparkan semua orang yang ada di sana, sebab serangan kedua leluhur tua itu sangat dahsyat dan pertempuran semacam itu boleh dikatakan sangat menegangkan. Harus dikatakan bahwa dalam 10 hari, kekuatan kedua leluhur tua itu telah terkuras cukup banyak. Namun dibandingkan dengan mereka berdua, wajah Chu Feng pucat pasi, dan auranya semakin melemah. Jika itu adalah situasi normal, apalagi hanya 10 hari dan 10 malam, bahkan jika itu 10 hari dan 10 malam lagi, Chu Feng tidak akan seperti itu. Dia pasti akan lebih bersemangat daripada dua orang tua itu. Namun sekarang, bagaimanapun juga, Chu Feng menggunakan kekuatan pinjaman, dan itu bahkan kekuatan yang sangat tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, mampu bertahan selama 10 hari dan 10 malam benar-benar dapat dikatakan sebagai keajaiban.